Setiap tahun pada ulang tahun sang putri, selalu diadakan sebuah pesta busana mewah, di mana para penjahit yang hadir hanya merancang pakaian untuk sang putri. Rendah. Hukuman. Tolong beri saya kesempatan lagi. Tolong kasihanilah saya. Sang putri karir penjahitnya dianggap sudah berakhir. Sangat sulit. Apakah pernah ada pakaian yang bisa membuat sang putri tersenyum? 3 tahun lalu ada seorang ahli yang menonjol dalam pesta busana mewah kemudian dipanggil ke istana untuk diberi penghargaan. Setelah itu dia menghilang tanpa jejak. Ayah, kamu telah membunuh ayahku 3 tahun kemudian. Saya merancang pakaian ini, mempertaruhkan segalanya untuk mengikuti pesta busana mewah ini, datang ke hadapanmu. Hanya untuk memakaikan pakaian tahanan padamu. Sang putri tersenyum. Akhirnya selesai. Anakku, ayah akan mengujimu. Mengapa saya merancang pakaian ini dengan warna putih? Putih. Putih melambangkan kesucian sang putri suci dan anggun. Putih paling cocok. Bagus sekali. Bagus, sangat cantik. Jimat keberuntungan melambangkan keselamatan. Besok adalah ulang tahun sang putri. Pesta busana mewah pasti akan berjalan lancar. Baik, semoga kata-katamu membawa keberuntungan. Tapi saya tidak menyangka, ini justru menjadi sebuah tanda kematian. Kamu pikir saya memanggilmu ke istana untuk memberimu hadiah? Tidakkah kamu tahu putih adalah pantangan besar bagi sang putri? Kamu sangat menyukai putih. Maka pakailah sendiri. Saya salah. Saya bersedia meniru suara anjing. Meniru suara anjing. Benar-benar hiburan. Kalau bukan karena aku lelah, pasti aku akan menontonnya lebih lama. Lalu penjahit ini celaka? Tuanku, hamba mohon maaf. Hamba punya seorang putri di rumah. Dia tidak bisa kehilangan ayahnya. Hamba punya satu cara. Menarik. Mereka memutuskan untuk menggunakan darah ayahku untuk mewarnai gaun putih itu. 3 tahun kemudian, aku merancang pakaian ini. Aku tahu, putri tertua pasti akan menyukainya. Karena pakaian ini dicelup dengan darahku. Putri tertua, aku pasti akan memakaikan baju tahanan ini padamu dengan tanganku sendiri. Kalian ingat, asalkan bisa membuat putri tertua senang. Kalau sampai membuat putri tertua berkerut alis walau hanya seorang, juga sama seperti rumput. Tapi nyawa rumput ini justru memberiku sebuah gelang giok. Kalau bukan karena Suelian yang cerdik memikirkan cara mengeluarkan darah untuk mewarnai gaun itu, tuanku putri juga tidak akan memberimu hadiah. Buang saja dia di sini, tuanku putri. Meninggalkan mayat utuh untuknya itu sudah berkahnya. Kamu begitu berbakat. Suelian adalah yang paling aku banggakan. Kedepannya kamu akan ditempatkan bersamanya. Hamba pasti akan bekerja keras tidak mengecewakan harapan tuanku putri. Terima kasih tuanku putri. Memberikan hamba seekor anjing yang baik. Cepatlah menggonggong biar tuanku putri mendengarnya. Suelian, hamba berbeda denganmu. Hamba adalah manusia, bukan anjing. Kamu harus tahu, menjadi anjing ada keuntungannya. Menjadi manusia ada risikonya.
Hamba pasti akan melatihnya dengan baik, membuatnya menjadi anjing yang patuh. Bagus sekali. Suelian, mulai darimu. Kamu jahat, kamu merayu komandan. Lihat, lain kali kamu berani tidak, kamu jahat. Ingat ini baik-baik. Jangan lihat lagi, ingat kau sudah membuat marah Nyonya Suelian. Inilah akibatnya. Apa kesalahanmu? Nyonya Suelian menyukai komandan pengawal. Semua orang tahu. Di halaman ini, siapapun yang berdandan, menurutnya, sedang menggoda komandan. Ingat baik-baik. Di halaman ini, kau jangan sekali-kali berdandan. Siapa komandan pengawal itu? Petugas wanita baru itu berani mengetuk pintu komandan pengawal di depan komandan. Berkelakuan genit. Sekarang komandan jatuh cinta padanya. Berani sekali dia. Kalau Nyonya Suelian tahu. Si manis yang kalian bicarakan. Ternyata kamu si manis. Berkelakuan genit baru bisa menggoda komandan. Benar-benar mengira komandan akan tertarik padamu. Jahat. Tertawa lagi. Iri padaku. Suelian. Hari kematianmu sudah dekat. Sakit. Sekarang kau benar-benar membuat marah Nyonya Suelian. Bagaimana nanti di halaman ini? Jangan pura-pura. Hubunganku dengan komandan, kau yang bilang kan? Jangan pura-pura. Hubunganku dengan komandan. Sudah dia pergi, kita tidak perlu berpura-pura lagi. Drama ini belum selesai. Besok akan datang lagi padamu. Tas kecil ini kau sulam beberapa hari. Apakah ada gunanya? Aku ingin menjatuhkan Suelian. Besok apa yang harus kulakukan? Kamu hanya perlu memberikan surat ini pada Suelian. Baik. Surat ini dari komandan untuknya. Ya. Si manis ini. Aku pasti akan membuatnya mati tanpa kuburan. 3 hari lagi pada tengah malam. Kita berdua bertemu di gudang. Pergilah, buka pintu itu. Cao Ivan, kamu kan jago jadi manis. Aku akan bawa sekelompok orang untuk melihatmu jadi manis. Dengar? Nanti saat pintu dibuka, kalian semua harus memperhatikan baik-baik. Nanti kalau sampai di hadapan putri mahkota, orang jahat ini, aku tidak akan berkedip sedikit pun. Lapor tuan, memang ada sepasang pria dan wanita sedang berbuat mesum di dalam kamar. Baik. Sangat baik. Hari ini adalah hari kematianmu, Cao Ivan. Kamu tidak tahu pintu yang kamu buka itu adalah pintu seperti apa. Lagi-lagi gudang. Seru. Baju yang dibuat oleh penjahit baru.
Cocok sekali kamu pakai. Suamiku, aku hanya memakainya untukmu. Suamiku hari ini. Kamu lembut ya? Kamu si manis. Kamu bilang aku manis. Paduka putri mahkota ini semua salah paham, ya? Cao Yifan dialah yang menjebakku. Dia si manis. Paduka putri mahkota. Aku punya bukti Chunmei. Berikan surat itu kepada putri mahkota surat itu. Surat apa? Hamba tidak tahu. Kamu si manis Cao Yifan si manis. Apa yang dia berikan padamu Suelian? Paduka putri mahkota. Hamba sudah melayani paduka bertahun-tahun. Benar ada surat di bawah bantalku. Sungguh hubungan tuan dan hamba yang erat. Kalau begitu aku akan membuatmu mati dengan jelas. Surat itu berisi tentang Cao Yifan dan pengawal yang berbuat mesum. Anda percaya padaku? Mari kita pergi ke kamarmu untuk melihat. Untungnya aku sudah mengatur semuanya. Tidak ada di sini di mana ya? Apakah kamu punya? Tuanku sudah ditemukan. Tidak ada surat, hanya sebuah kantong. Kantong ini kamu jahit selama beberapa hari. Apakah ada gunanya? Sangat berguna. Gunung memiliki pohon. Pohon memiliki cabang. Ya Tuhan, sebuah puisi cinta. Jantungku berdebar untukmu. Tapi kamu tidak tahu. Sang kekasih. Zheng Yuan itu nama suami putri. Semua ini ulah Cao Yifan. Aku benar-benar tidak bersalah. Tuanku putri. Aku sudah mengabdi padamu selama bertahun-tahun. Kamu harus percaya padaku. Dia begitu ketakutan. Sialan. Karena kamu sudah melihat tubuh suami putri. Buang dia ke perkebunan. Tidak, kamu Cao Yifan. Ya, Kamu akan menggantikan posisinya. Tuanku putri, aku mohon beri aku kesempatan lagi. kamu tidak punya kesempatan lagi. Hari ini adalah hari kematianmu. Cepat bawa dia keluar. Tuanku putri. Aku tahu dia anak tukang jahit. Saya punya anak perempuan di rumah. Dia tidak bisa kehilangan ayahnya. Aku tahu. Kamu anak tukang jahit itu, aku tahu. Cao Yifan anak tukang jahit itu. Tukang jahit. Saya tukang jahit, tentu saja anak tukang jahit. Menurut ayah saya, sepertinya pernah bertemu denganmu. Saya yang memimpin departemen pakaian. Tukang jahit yang saya temui tidak kurang dari 1000. Busuk sekali. Cepat tangani ya. Tuanku putri. Tuanku putri, pembunuh berdarah dingin. Dia sudah tidak ingat kamu. Tapi begini juga bagus. Baru bisa selangkah demi selangkah. Putri mahkota, apakah itu Anda? Putri mahkota. Itu saya, anak tukang jahit itu.
Kamu si imut. Suatu hari nanti kamu akan mati mengenaskan. Seperti ayahmu yang pengecut itu. Ayahku hanya seorang tukang jahit, apa salahnya? Putri mahkota tidak suka warna putih, tapi dia malah menggunakan putih. Itulah kesalahan terbesarnya. Putri putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tidak layak. Orang jahat apa yang akan kamu lakukan padaku? Dulu, kamu menguras darah ayahku. Kamu dengar suara ini? Tidak asing kan? Sepertinya ayahku mencarimu. Jangan siapa yang akan menyelamatkanku. Tolong aku. Jangan mendekat. Nyawa remeh ini malah memberiku sebuah gelang giok. Nyawa ayahku yang remeh itu memberimu gelang giok ini. Kembalikan padamu. Jangan tukang jahit Cao, jangan cari aku. Yang menyakitimu adalah Dongfu, carilah dia. Barang bagus masuk ke biro pakaian. Kepala pelayan. Dongfu. Jangan tukang jahit Cao, jangan cari aku. Yang menyakitimu adalah Dongfu, carilah dia. Kepala pelayan. Dongfu. Tuan Dongfu, Tuan. Saya masih punya anak perempuan di rumah. Dia tidak bisa kehilangan ayah Tuan. Chokhang Jahit Xiao. Anda ini menyusahkan saya. Anda telah menyinggung putri mahkota. Saya hanya seorang kepala pelayan kecil saja. Saya mengerti. Tuan, ini semua harta saya. Giok ini adalah pusaka keluarga Cao. Tolong bantu aku di hadapan putri. Beri aku kebaikan. Katakan hal baik tentangku. Terima kasih Tuan. Tuan Dongfu, jika Anda bisa menyelamatkan nyawaku, aku pasti akan membalas budi Anda. Selalu menghormati Anda, tolong Tuan. Tuan. Baik-baik. Tapi batu giok ini warnanya bagus. Yang membunuh ayahmu ternyata Dongfu. Dia bilang Dongfu mengambil giok itu. Itu adalah mahar yang ayahku kumpulkan untukku. Apa rob baruku cantik? Cantik, sangat cantik putriku. Ini adalah pusaka keluarga kita. Simpan untuk maharmu. Aku tidak mau pusaka keluarga. Aku juga tidak mau mahar. Aku hanya ingin kamu selalu aman. Dongfu adalah tangan kanan putri. Bagaimana kita melawannya? Untuk mengalahkan musuh adalah dengan mengenal musuh. Barang tidak berguna. Untuk apa aku memelihara kalian? Hal kecil saja tidak bisa dilakukan. Lain kali ingat ya, kalau tidak, kepala di pundak kalian akan pindah tempat. Dan aku sudah menemukan rahasia terbesarnya. Rahasia Dongfu, bagaimana kamu menemukannya? Dengan mata, selama kamu mau mengamati. Dongfu sebagai kepala pelayan paling menikmati dilayani. Tapi saat mandi,
tidak membiarkan siapapun mendekat. Celana ini perlu tambahan bordir-bordir dengan baik. Ini celana Tuan Dongfu. Aku penjahit langsung tahu. Lipatan di selangkangannya tidak biasa. Rahasia terbesar Dongfu adalah Suami, dia sama sekali bukan Kasim. Siapa suamimu jangan asal panggil. Si manis yang tak tahu malu, dan kamu si jahat kecil. Ini yang terakhir kalinya setelah ini. Jangan minta uang lagi padaku. suamiku jangan pergi, kau sudah mengambil tubuh Ruyan. Ruyan sudah menjadi milikmu dan dia adalah anak kandung kita. Ibu, Diam kau. Siapa? Si manis, aku suruh kau berteriak. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Si manis. Terlalu berbahaya, lebih baik kita kembali ke istana. tidak, kita harus masuk. Aku punya rencana. Wanita bernama Ruyan ini adalah senjata kita untuk menusuk Dongfu. Ayo. Ibu, kau baik-baik saja. Siapa kalian? Teman. Tuan, semuanya sudah diketahui. Baru-baru ini, hanya 2 orang yang keluar istana. Siapa kepala pelayan wanita Cao Yifan? Dan seorang lagi bernama Chun Mei. Menarik. Yang mulia kepala pelayan wanita baru ini. Cao Yifan cukup berbakat. Hari ini urusan Yang Mulia Putri Mahkota, yang di bawah kendali Anda, dikelola dengan sangat rapi. Jauh lebih baik daripada anjing Suelian itu. Cukup nyaman digunakan. Terima kasih atas apresiasi Yang Mulia Putri Mahkota. Terima kasih atas dukungan Tuan Dongfu. Yang mulia Cao Yifan ini adalah seorang penjahit lebih baik toko pakaian, yang di bawah kendali hamba diserahkan padanya, agar bisa melayani Yang Mulia Putri Mahkota dengan sepenuh hati, bukan? Urusan kecil seperti ini kau yang tentukan saja. Baik. Terima kasih Tuan Dongfu atas kesempatan ini untuk putriku. Jangan sampai kau mengecewakanku. Pasti tidak akan mengecewakan harapan Tuan. Dongfu yang mengelola begitu banyak toko milik Yang Mulia Putri Mahkota. Mengapa dia justru memberimu yang paling menguntungkan? Karena Dongfu tahu, jika ingin seseorang jatuh lebih parah, biarkan dia terbang lebih tinggi dulu. Seharusnya tidak memberitahunya tentang hari kita keluar istana. Justru harus memberitahunya. Karena toko pakaian ini adalah jebakan yang dibuat Dongfu untukku. Maka kita akan memanfaatkannya, memberinya hadiah besar. Hadiah apa? Ruyan. Tuan Dongfu. Hamba sudah menyuruh orang menaruh barang di toko pakaian. Selama ini, banyak orang yang hanya muncul sebentar di sisi putri. Tapi aku Dongfu. Beda dengan mereka. Tuan Dongfu benar. Cao Yifan itu jahat, benar-benar tidak tahu diri. Cao Yifan, Cao Yifan. Besok aku pasti akan membuatmu tidak bisa melarikan diri. Dongfu, toko pakaian ini setelah diserahkan ke Cao Yifan, kamu jadi lebih santai ya? Hamba belakangan ini memang lebih ringan. Tapi Cao Yifan ini bekerja siang malam mengelola toko paduka dengan sangat teratur. Sepertinya lebih baik dari hamba. Paduka.
Sanggal Mamelukin. Belum pernah aku mendengar kamu memuji orang lain seperti ini. Tuan Dongfu terlalu memuji. Cao Yifan kerja bagus. Paduka. Yang kurang adalah buku keuangan toko. Sepertinya ada masalah besar. Kamu menjadikanku manajer. Ternyata seperti yang kamu duga. Mereka membuat buku keuangan palsu. Rencana Dongfu adalah buku keuangan palsu ini. Sedangkan rencanaku adalah kamu. Besok, aku akan membawa putri ke sini. Rugi. Ya, toko pakaian ini adalah toko paling menguntungkan di bawah hamba. Secara logika, meski dibiarkan begitu saja, tidak akan rugi. Tapi toko ini diberikan ke Cao Yifan. Baru sebulan sudah defisit. Ini seharusnya tidak terjadi. Kecuali Katakanlah, Cao Yifan membuat pembukuan palsu, mencuri uang dari toko pakaian. Cao Yifan. Yang Mulia Putri hamba tidak bersalah. Hamba tidak membuat pembukuan palsu. Yang Mulia bisa pergi ke toko pakaian. Langsung bisa dilihat. Kalau begitu mari kita lihat. Mari kita lihat buku pembukuan toko ini. Apakah ada masalah? Baik. Suamiku? Kenapa kamu di sini? Suamiku? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu melihat jelas ini? Adalah seorang Kasim. Hamba tidak berani menyembunyikan apapun Yang Mulia Putri. Apakah Dongfu adalah Kasim? Di dunia ini mungkin tidak ada orang yang lebih tahu dari hamba. Dongfu. Bicara sembarangan. Yang Mulia Putri pasti Cao Yifan. Dia khawatir pembukuan palsunya, pencurian uang kerajaan terbongkar, jadi dia mengatur wanita ini untuk menodai nama baik hamba. Yang Mulia tolong segera seret dia Kiliar dan tampar Milatna. Ini adalah catatan pembukuan toko selama sebulan terakhir. Setiap transaksi tercatat dengan detail. Bolehkah hamba bertanya apa maksud Dongfu memasang buku pembukuan palsu di toko? Apa niatnya? Kamu. Hamba ini sebenarnya wanita baik-baik. Setelah tubuh hamba diambil oleh Dongfu, hamba terpaksa menganggapnya sebagai suami kemudian. Hamba tahu Dongfu adalah orang istana. Tapi dia mengancam hamba tidak boleh memberitahu siapapun. Kalau tidak dia akan menyakiti hamba. Diam bicara sembarangan, Yang Mulia Putri. Wanita ini bicara omong kosong pasti iri dengan kekuasaan hamba di sisi Yang Mulia. Baru saja dia mengucapkan kebohongan besar. Berusaha memanfaatkan hamba tua ini untuk mendekati Yang Mulia. Yang Mulia mohon pertimbangkan dengan bijaksana. Dongfu adalah orang lama di sisi hamba. Hamba sedikit tahu tentang sifatnya. Sedangkan kamu, seorang gadis dari rakyat biasa, jahat seperti rumput liar, sangat mungkin melakukan tindakan mendekati kekuasaan. Cabut lidahnya. Perkataan hamba semuanya benar, mohon Yang Mulia percaya. Yang Mulia, Yang Mulia. Ayah. Pergi sana. Yang Mulia Putri si nakal kecil ini, hamba tak pernah melihatnya. Hasty orang jahat ini yang dibeli oleh Kaifen. Untuk menodai nama baik hamba Yang Mulia. Mohon Yang Mulia membela hamba. Hal hari ini sepertinya hanya berkaitan dengan Tuan Dongfu, padahal tidak bisa dianggap remeh. Jika ini diketahui orang luar, di istana Yang Mulia ada pria yang belum disucikan. Ini menyangkut reputasi Yang Mulia. Mohon Yang Mulia menyelidiki lebih lanjut. Uji darah langsung ketahuan. Mengapa repot-repot? Para pengawal, celana bawahnya dilepas. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Pergi sana semua, pergi Litianyi. Kamu berani main aku. Berani menyebut nama asliku, tampar mulutnya. Aku tidak boleh menyebut namamu. Aku ingat semua perbuatan kotormu. Bulan September tahun Jiashen. Cabut lidahnya. Aku punya sebuah buku catatan. Pure Henti. Aku punya sebuah buku catatan.
Menulis semua perbuatan kotormu. Kepala Dongfu. Semua tadi hanyalah kesalahpahaman. Anda bilang punya buku catatan. Ingin tahu di mana buku catatanku? Hamba perlu berpikir baik-baik. Yang mulia putri hamba. Lelah. Izinkan hamba kembali ke istirahat dulu. Ayah, Enyala. ayah. Siapa itu? Dongfu. Li Tianyi. Li Tianyi, kau berani. Sekarang kau benar-benar jadi Kasim. Li Tianyi, kau berani mengebiri aku. Kau tidak takut dengan buku yang aku pegang. Seperti semut kecil. Kau pikir kau siapa? Orang yang bisa mengancamku belum lahir. Li Tianyi, semua kejahatanmu. Aku tahu semuanya. Hari ini kau memperlakukan aku seperti ini. Kau jangan menyesal. Sekarang kau sudah dikebiri, dan tidak ada yang menghentikan pendarahanmu. Kau hanya punya 3 jam lagi. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh seorang mayat. Kau sudah berpura-pura seumur hidupmu. Di akhir-akhir ini, benar-benar jadi Kasim. Li Tianyi. Tuan Dongfu. Kau si kecil manis. Kau masih ingat. Dulu kau dan ayahku juga berdua di ruangan ini. Tuan Dongfu. Maafkan aku. Masih ingat posisi ini. Kau yang mencekiknya sampai mati. Kalung giok ini adalah maharku. Harus dikembalikan. Kau anak Putri yang benar. Kau ingin balas dendam pada Li Tianyi. Tanpa buku tipisku. Aku ingin tahu bagaimana kau bisa. Li Tianyi yang tidak bisa kau dapatkan. Kau jangan harap bisa mendapatkannya. Sawah di luar kota. Ruyan sudah memberitahuku tempat menyembunyikan buku itu. Tuan Dongfu. Apakah kau lupa, kau punya kebiasaan ngomong dalam tidur? Kami menggali buku yang terkubur dalam oleh Dongfu. Di dalamnya tercatat semua tentang Putri Chang. Terima kasih pada buku Dongfu ini. Aku jadi tahu ternyata di hatimu, orang yang paling kau pedulikan adalah suamimu. Tenang sebentar lagi. Aku akan membuatnya pergi darimu. September tahun Shenjia.
Perkebunan di luar kota, Baiwan King. Putri Chang Litianyi. Suami Putri Zheng Yuan dan putri tunggal keluarga Baiwan King. Ketiganya bertemu di sekolah. Berpakaian putih, seperti awan ringan. Baju salju, memantulkan aroma harum. Di bawah bunga orangnya seperti salju. Baiwan King, berani-beraninya kau merebut priaku. Sudah cukup bersenang-senang? Cepat pergi. Pada malam hujan badai itu, penodaan dan penghinaan hanyalah awal mimpi buruk Baiwan King. Mimpi buruk yang dimulai. Sungguh cantik seperti Gio. Sungguh cantik seperti Gio. Putri Chang mengancam hidup mati seluruh keluarga Bai. Bukankah kau suka warna putih? Bisakah kau melepaskan orang tuaku? Ayah, ibu. Orang tuamu sudah meninggal. Keluarga Bai sudah tiada. September tahun Jiashen. Putri Chang Litianyi membantai seluruh keluarga Bai. Pada malam hujan badai itu, Putri Chang memaksa Baiwan King menulis surat perpisahan. Kau yang di bawah bunga dengan baju putih itu. Pada saat suamiku paling lemah, Putri Chang menghiburnya. Lama-kelamaan mereka jatuh cinta. Putri tertua akhirnya berhasil menikah dengan suaminya. Tapi di dalam kamar suaminya selalu tergantung gaun putih itu, tepat menghadap tempat tidur sang putri. Jadi, putih menjadi pantangan terbesar sang putri. Kamu dengar nggak hantu wanita tadi malam? Bukan cuma dengar. Aku bahkan melihatnya. Hantu wanita itu mengenakan gaun putih. Kudengar hantu itu adalah arwah penasaran tadi malam. Saat aku buang pispot, aku melihat hantu itu. Dia sepertinya menyanyikan sesuatu bunga di bawah manusia seindah Gio. Suara kecil. Kudengar dari penjaga Zhang Dadan. Tadi malam dia minum sedikit arak mengikuti hantu itu. Dan menemukan tempat tinggalnya di villa yang sudah ditinggalkan itu. Apa ini benar-benar bisa? Bagaimana kalau ada orang lain yang datang? Umumnya tidak akan ada orang. Jika orang itu juga tidak datang. Tenang saja, meskipun tahu kami hantu, dia pasti akan datang.
Kenapa? Kerinduan. Baiwan King, apakah itu kamu? Wan King, benar-benar kamu. Kamu pergi tanpa pamit, kamu tahu betapa aku merindukanmu. Kamu menyuruhku melupakanmu di bawah bunga, aku tidak bisa. Suami, jaga dirimu. Kamu menyalahkanku, perintah kaisar sulit dilawan. Ditambah lagi Tianyi sangat baik padaku. Aku juga terpaksa. Tapi di gantungan baju di kamarku, aku selalu menyimpan gaun putih yang kamu kenakan di bawah bunga dulu. Jika dulu kamu tidak pergi, itu akan menjadi pernikahan kita. Kamu bukan Baiwan King, siapa kamu? Suami, mohon tenang. Saya tidak bermaksud menipu. Sebenarnya ada kebenaran yang harus diungkapkan. Zheng Yuan, apakah kamu tidak ingin tahu tentang ketidakadilan Baiwan King? Tidak mungkin Tianyi, bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Saya berkata jujur. Sangat tidak masuk akal. Kamu memfitnah majikanmu seperti ini. Apa maksudmu? Tuan mertua tidak percaya atau tidak mau percaya. Berikan saya kesempatan, saya bisa memberitahu kebenaran. Saya akan menyampaikannya langsung kepada Tuan mertua. Apakah ini benar-benar bisa dilakukan? Putri mahkota paling benci orang yang memakai baju putih. Cao Yifan berdiri dengan terang-terangan di sini jika dilihat oleh putri mahkota. Bukankah itu akan menimbulkan masalah? Saya juga tidak tahu rencananya. Itu. Percaya padanya. Li Tianyi. Kamu adalah mereka yang disebutkan di halaman itu. Hantu wanita. Kamu benar-benar tidak bisa lepas. Sudah mati masih datang mencariku, Baiwan King. Putri mahkota dalam beberapa tahun terakhir, apakah bisa tidur nyenyak? Orang yang dicintai tidur di samping ranjangnya. Setiap hari tidur nyenyak. Jika setiap malam tidur nyenyak, maka di samping ranjang seharusnya tidak ada benda yang bisa mengganggu putri mahkota. Baju putih di gantungan itu seharusnya putri mahkota. Putih melambangkan kesucian. Membuktikan bahwa saya di hati tuan mertua adalah sesuatu yang tidak bisa dinodai. Baju putih di gantungan itu seharusnya putri mahkota tidak bisa mengambil atau membuangnya. Ketika kamu bersenang-senang di bawah beberapa pria, apakah kamu juga suci seperti bunga teratai? Barang yang sudah rusak. Apakah kamu benar-benar berpikir Zheng Yuan masih mau melihatmu dengan kemampuanmu? Apakah kamu ingin merebut pria dariku? Saya adalah putri sulung kaisar saat ini. Apa yang tidak bisa saya dapatkan? Mengapa Zheng Yuan itu justru bersamamu di bawah bulan? Yang tidak bisa didapatkan harus dihancurkan. Dibandingkan menghancurkan Zheng Yuan, lebih baik menghancurkanmu. Membuat hati saya merasa lega. Inilah Cao Yifan. Kebenaran yang ingin ditunjukkan padaku. Ternyata semua ini adalah perbuatanmu. Baiwan King, meskipun kau hantu apalagi, saya bisa menyakitimu sekali. Pasti bisa menyakitimu kedua kalinya. Baiwan King, meskipun kau hantu apalagi, saya bisa menyakitimu sekali. Pasti bisa menyakitimu kedua kalinya.
Sekarang kau tahu sakitnya, tak takutkah kau pada putri? Mengenali siapa dirimu? Tanpa mengambil risiko seperti ini, bagaimana bisa membuat Putri Panjang mengakui sendiri? Beberapa keadilan harus diperjuangkan dengan nyawa. Kalau bukan karena kau berpura-pura menjadi Wan King tadi malam, saya tidak akan tahu. Li Tianyi bisa begitu kejam. Wan King mati dengan sangat tidak adil. Meskipun dia Putri Panjang, saya pasti akan membalas dendam untuknya. Saya sudah menyelidiki. Ketanya Lishani Sijak Kessel mendapat kasih sayang tak terbatas dari Ibu Suri sehingga terbentuk sifatnya yang sombong dan sewenang-wenang. Meskipun Kaisar adalah penguasa negara, tapi Putri Panjang dengan kasih sayang Ibu Suri bahkan tidak menganggap Pangeran Mahkota Lisuan. Alasan Pangeran Mahkota pergi menjaga perbatasan. Ternyata karena Putri Panjang setiap saat ingin menyakitinya. Menyakiti dia. Karena Ratu sangat baik pada Li Tianyi. Tapi saat melahirkan Pangeran Mahkota, meninggal karena persalinan sulit sehingga Li Tianyi berpikir, adalah adiknya ini yang mengambil ibunya. Dengga di kompleks, istana sedang ada gangguan hantu. Putri Panjang pergi ke kuil untuk berdoa. Benar-benar keputusan yang bijaksana. Apakah itu hantu atau bukan belum tahu. Pembunuh harus membayar nyawa karena membunuh. Sudah seharusnya. Apa yang saya minta kalian lakukan sudah dilakukan. Saya pergi ke kedai teh panggung opera di utara kota. Jembatan yang saya datangi kejahatan Putri Mahkota. Kami sudah memberitahu tetangga, saksikanlah pertunjukan ini. Yang mulia Putri Mahkota, sejak lama Anda menganggap rakyat seperti semut. Maka hari ini biarkan semut-semut itu menjatuhkan Anda dari singgasana. Langkah pertama adalah membuat Anda terhina oleh kemarahan yang Anda remehkan. Pembunuh nyawa dibayar nyawa. Adalah hal yang wajar yang mulia Putri Mahkota. Kemarahan rakyat sudah meledak, benar-benar tidak apa-apa. Manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Kami adalah keluarga kerajaan. Adalah yang tertinggi. Nyawa budak-budak ini tidak berharga. Apalagi kemarahan mereka. Sekarang saya hanya ingin tahu, jimat keberuntungan ini milik siapa? Mengapa berhenti? Ada yang menghalangi jalan. Tapi saya percaya ada satu orang pasti akan peduli dan orang itu adalah yang memberi Anda kekuasaan. Makhluk-makhluk kecil ini benar-benar berani. Berani menghalangi kereta kerajaan. Tianyi. Ayah? Mohon ayah menghukum Putri Mahkota, berikan keadilan untuk keluarga Bai. Ayah? Kamu berlutut. Mengapa saya harus berlutut? Mohon ayah menghukum Putri Mahkota, berikan keadilan untuk keluarga Bai. Ayah? Kamu berlutut. Lutut. Mengapa saya harus berlutut? Hanya karena rakyat ini seperti rumput. Li Tianyi. Berlutut. Jika ayah menyuruh Tianyi berlutut, Tianyi akan berlutut di istana selama 3 hari 3 malam, tanpa keluhan. Tapi ayah tidak bisa menyuruh Tianyi berlutut di sini. Tidak bisa menyuruh Tianyi berlutut di depan rakyat ini. Tianyi adalah orang kerajaan. Adalah wajah kerajaan. Kamu masih ingat kerajaan. Kerajaan adalah kerajaan dunia. Kalau tidak ada rakyat, tidak ada keberadaan keluarga kerajaan. Rakyat yang menghidupi keluarga kerajaan. Agar Kilyarga Kerajaan memberikan berkah kepada rakyat. Bukan seperti kamu ini. Keluarga Bai 3 generasi sebagai markuis militer. Hanya karena kenakalanmu. Ayah? Li Tianyi. Kamu sudah terbiasa bertindak kasar. Kali ini, kamu membuat kesalahan besar menurut hukum pantas dihukum mati. Tapi karena kamu masih keturunan keluarga kerajaan, maka kamu harus membungkuk 3 kali kepada rakyat di belakangmu. Ayah? Bagaimana mungkin Tianyi membungkuk kepada rakyat jelata ini? Kalau begitu ayah lebih baik bunuh saja Tianyi. Kalau ibu tahu, pasti tidak akan membiarkan saya. Jangan sebut ibumu. Baik. Tidak menyebut ibu. Ayah ingin saya berlutut. Tianyi akan berlutut.
Sujud pertama mohon ampunan langit. Sujud kedua mohon maaf keluarga Bai. Sujud ketiga mohon maaf rakyat. Ingat, setiap kali Litianyi berniat jahat pada seseorang, dia tidak akan berhenti sebelum tujuannya tercapai. Cao Yifan. Ternyata kamu. Kamu pasti mati. Ini yang saya siapkan untukmu. Uangnya memang tidak banyak. Apa yang kalian ingin saya lakukan? Kabur? Bagaimana kamu masih sempat minum teh? Sekarang di luar tidak ada orang, ini kesempatan baik, kalau tidak pergi sekarang nanti terlambat. Sudah, jangan khawatir. Saya tidak perlu kabur. Kamu bodoh ya Kaisar, di depan semua orang. Berpura-pura merah itu hanya untuk menenangkan kemarahan Rachel. Selanjutnya pasti akan menghukummu kalau tidak pergi sekarang. Kepalamu akan jatuh. Di seluruh dunia ini semuanya milik Kaisar. Ada beberapa hal, kabur bukan solusinya. Ada titah Kaisar Cao Yifan dipanggil menghadap. Hamba Cao Yifan menghadap Kaisar. Kamu adalah penjahit yang dipilih Tianyi di Festival Nisang. Tianyi memilihmu sebagai penjahit. Hamba yang tidak berbakat ini mendapat penghargaan dari putri tertinggi. Aku sudah tahu tentang keluarga Bai. TAPI bagaimana? Rachit pada hari itu. Mengetahui kebenaran. Namamu Cao Yifan. Putri Cao Qingyun. Kamu mencelupkan pakaian dengan darah dan memenangkan Festival Nisang. Datang ke sisi Tianyi. Kamu datang untuk balas dendam. Jika Kaisar sudah tahu, hamba siap menerima hukuman. Datang. Berikan kursi. Hamba tidak mengerti mengapa Kaisar memberikan kursi kepada hamba. Dengarkan ceritaku. Ibu Tianyi semakin sombong belakangan ini. Di tengah musim dingin dia mendorong Suaner ke kolam. Suaner adalah putra mahkota. Bukankah dia sudah diselamatkan? Ini hanya pertengkaran anak-anak. Jangan terlalu serius. Beberapa hari lalu dia menghukum si orang pilihan. Hanya karena pelayan itu memuji putra mahkota secara diam-diam. Sekarang Kaisar bahkan membawa urusan pelayan untuk menggangguku. Dia menjadi terlalu cerewet. Aku lelah, kamu boleh pergi. Meskipun aku adalah Kaisar, ada banyak hal yang bahkan aku tidak bisa melawan. Tolong Kaisar memperhatikan. Belakangan ini dia menindas rakyat dan menghilangkan nyawa dengan sembarangan. Jika terus seperti ini pasti akan menimbulkan kesalahan besar. Aku Sandaren, kamu sangat berani. Sandaren, kamu sangat berani. Urusan keluarga kerajaan, juga kamu berani membicarakannya. Tidak setia dan tidak hormat datang. Bawa dia keluar dan penggal. Tunggu, ibu pikir lagi. Sandaren adalah pejabat yang jujur. Tidak ada kesalahan sama sekali. Selain itu tidak pernah ada contoh menghukum mati pejabat di dinasti ini. Karena tidak ada contoh, maka jangan dipenggal. Seseorang cabut lidahnya. Ibu Suri Kaisar. Kaisar. Masalah Sandaren. Tampaknya Ibu Suri sangat memanjakan Litianyi. Sebenarnya ada makna yang lebih dalam. Hamba tidak mengerti. Sandaren selalu setia kepada saya. Dan tidak senang dengan Ibu Suri yang mengendalikan pemerintahan. Sandaren telah berkali-kali memberikan nasihat. Berharap Ibu Suri menyerahkan kekuasaan dan tidak lagi memerintah dari balik tirai. Dan menjembalkan kekuasaan kepada saya. Ibu Suri menggunakan insiden Putri Mahkota untuk menghukum banyak pejabat penting.
Sebenarnya ini adalah cara untuk melemahkan kekuasaan saya. Putra mahkota tampaknya secara sukarela mengajukan diri untuk memimpin pasukan sendiri. Sebenarnya ini adalah cara untuk menghindari Ibu Suri dan membersihkan faksi putra mahkota. Saya sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengan putra mahkota. Cao Yifan, kamu berbeda dari orang biasa. Saya tidak pernah melihat kecerdasan dan keberanian seperti ini pada seorang penjahit kecil. Kaisar membutuhkan hamba untuk melakukan apa? Saya punya rencana. Kamu mendekatlah. Hamba sudah mengerti. Cao Yifan. Harapan negara ini tergantung pada kamu seorang penjahit. Wah, sangat tampan. Kapan di ibu kota? Hanya tahu dia adalah orang yang baru kembali ke ibu kota, tapi pria ini sikapnya begitu luar biasa, pasti bukan dari keluarga biasa. Saya tahu siapa dia siapa. Dia adalah putra mahkota Li Xuan. Benar, sangat berwibawa ya. Putra mahkota rakyat tidak mengikuti lagi. Saya masuk ke toko pakaian ini untuk menghindari kerumunan. Sekalian membeli beberapa pakaian baru. Saya akan menemani Anda. Tidak perlu membuat keributan, takut mengganggu rakyat lagi. Apalagi hari peringatan Ibu Suri sudah dekat. Saya ingin membeli beberapa pakaian baru untuk dibakar untuknya. Saya ingin memilih sendiri. Mari. Kain-kain ini akan dikirim ke rumah You di selatan kota. Hati-hati. Tuan muda, Nona tidak apa-apa. Anda bisa melepaskan saya sekarang. Nona, saya tidak sengaja memelukmu. Maksud saya bukan tipe orang yang suka menggoda. Nona cantik seperti bunga, tapi saya. Tuan muda tidak apa-apa. Kain saya. Suatu hari nanti saya akan meminta maaf pada Nona. Tuan muda tutup. Tuan muda melihat kain sepanjang hari ini. Ada yang disukai? Kain. Kain-kain ini sangat bagus. Tuan muda, dia tidak ada hari ini. Besok pagi. Besok pasti ada. Terima kasih Nona memberitahu. Dia cukup tulus. Anda masih tidak mau menemuinya. Tidak mau. Saya tahu Anda. Sudah, jangan membujuk saya lagi. Masalah cinta anak muda bukanlah hal yang bisa saya pikirkan. Jika saya tidak pura-pura pergi, hari ini mungkin tidak bisa bertemu Nona. Tuan muda, Berikan saya kesempatan besok sepanjang hari. Jika setelahnya Nona tidak mau bertemu saya lagi, saya tidak akan memaksa. baiklah, hanya besok sepanjang hari. Mau lihat ke sana? Ya, Katanya putri mahkota sedang merenung di kamar. Kali ini putri mahkota benar-benar bertobat. Katanya saat merenung di kamar, selalu mendoakan rakyat. Benar-benar karunia kerajaan yang besar. karunia kerajaan yang besar. Mengapa dia bereaksi begitu besar terhadap urusan kerajaan? Mungkinkah Yang mulia, yang saya minta Anda selidiki sudah jelas?
Lapor yang mulia, semuanya sudah jelas. Ceritakan secara rinci. Wanita yang bernama Cao Yifan saat ini di istana. Kepala petugas wanita dari Biro Shangi. Setengah tahun yang lalu. Setelah memasuki istana bekerja di bawah mantan Direktur Suelian. Kebetulan Suelian melakukan kesalahan. Mendapatkan penghargaan dari sang putri. Duduk di posisi sekarang dan kemudian dari Dongfu. Mengambil alih toko pakaian dan kemudian Direktur Dongfu. Setelah beberapa kecurigaan. Keberadaan Dongfu tidak diketahui. Mereka duduk di pemilik toko pakaian ini. Jadi sejak dia memasuki istana. Pertama pria merah Suelian di sekitar Li Tianyi. Lalu ada orang kepercayaan Dongfu. Kebetulan ada kecelakaan. Tampaknya ujung tombak. Semua menunjuk ke adikku yang baik. Li Tianyi. Bagaimana dengan kencan kemarin? Tidak ada kencan. Dendam tidak dilaporkan. Lampiran kaisar belum selesai. Bagaimana bisa ada waktu? Kaisar menyatakan bahwa Anda memasuki istana. Setelah kembali Teh tidak memikirkan alisnya. Apa yang Kaisar ingin kau lakukan? Mengganggu setiap hari. Kapan itu kepala? Itu dilarang selama 7 atau 49 hari. Banyak mulut. Cao Yifan ini lucu kecil. Apa yang saya lakukan baru-baru ini untuk menjatuhkan Li Tianyi? Apa yang akan Anda lakukan? Saya telah memikirkannya beberapa hari ini. Ingin menjatuhkan Li Tianyi, dia harus melakukan kejahatan. Apa bencana keji? Di depan umum. Apa yang dia lakukan di istana? Dia seorang wanita seperti rumput. Ayah memanggilnya ke istana. Apa yang bisa dilakukan? Saat aku berhenti. Tunggu sampai dia membuat bencana mengerikan. Aku akan membiarkannya. Tidak ada tempat pemakaman. Aku ingin dia memakai baju penjara. Suatu hari sebelum aku berjanji padamu, jangan datang kepadaku di masa depan. Mengapa saya tidak menyerah dengan mudah? Tuan muda, perasaanmu padaku bagimu mungkin hanya cinta remaja, tapi bagiku ini beban berat. Nonaku. Tuan muda tak tahu sebenarnya aku memikul dendam berdarah, dendam yang belum terbalas. Aku benar-benar tak punya cara untuk memikirkan urusan cinta remaja ini. Apapun yang kau pikul, aku bersedia menemanimu. Ada beberapa jalan yang memang harus kutempuh sendirian. Lalu bagaimana rencanamu membalas dendam? Setelah balas dendam, kehidupanmu akan kemana? Setelah balas dendam, hidupku akan berakhir. Tuan muda, anggaplah aku sebagai orang yang akan mati. Apa yang akan kau lakukan? Untuk membalas dendam, aku akan membuatnya membunuhku dengan tangannya sendiri. Jangan lakukan hal bodoh. Besok malam jam 3. Aku akan membuatnya membunuhku dengan tangannya sendiri. Tuan muda, lupakan aku. Ayah putrimu tidak berbakti. Tak bisa lagi hidup di dunia ini. Li Tianyi sangat dicintai oleh Ibu Suri. Kalau bukan karena melakukan kesalahan besar, putrimu benar-benar tak punya cara untuk menyeretnya ke jurang. Putrimu tahu Li Tianyi sudah berniat membunuhku. Jadi putrimu hanya bisa mempertaruhkan nyawa jika dia membunuhku di depan umum. Bahkan Ibu Suri pun tak bisa melindungi kejahatannya lagi. Dengan begitu dendam putrimu terbalaskan dan tak mengecewakan perintah kaisar.
Sudah waktunya untuk negara ini menyesuaikan diri. Aku akan segera menemuimu. Bangun, bangun, cepat bangun. Ada masalah besar, cepat bangun. Kenapa aku tertidur? Sekarang jam berapa? Kenapa aku ada di sini? Jangan pikirkan itu, ada masalah besar. Pangeran mahkota dibunuh di kamarmu. Seharusnya aku yang berbaring di tempat tidur itu. Kenapa aku tertidur padahal seharusnya aku dibunuh oleh Putri Chan? Kenapa aku bangun di kamar Chun Mei? Kenapa putra mahkota ada di kamarku? Kenapa dia ditikam ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Selidiki sampai tuntas besok jam 3 malam. Apa rencananya? Baik Yang Mulia. Apa yang sebenarnya terjadi? Cao Ivan, kau brengsek. Kenapa aku tidak membunuhmu? Aku akan menghancurkanmu. Kau berani mengungkit-ungkit masalah lama keluarga Bai. Kau berani membuatku berlutut. Dan rakyat jelata berlutut. Ah! Hanya karena aku membunuh ayahmu yang tak berguna. Kau berani membuatku berlutut. Cao Qingyun ya? Dia mati dengan baik. Dia mati membuatku senang. Bah? Kenapa putra mahkota? Hari ini aku tidak bisa membunuhmu. Suatu hari nanti aku akan membunuhmu. Li Tianyi, sudah cukup kekacauanmu. Kau arogan dan semena-mena. Aku pikir setelah kejadian keluarga Bai kemarin, kau sudah sadar sedikit. Aku pikir setelah kau merenung selama 49 hari, dan mendoakan rakyat, kau sudah membersihkan kekerasan dalam dirimu. Tapi ternyata kau semakin semena-mena. Sampai melakukan pembunuhan. Hahaha. Ayah, jangan pedulikan Tianyi. Sejak ibu meninggal, ayah tidak pernah benar-benar mempedulikan Tianyi. Di dunia ini, hanya ibu dan nenek. Jangan sebut nenek. Kalau bukan karena nenek yang memanjakanmu membuatmu sombong, mana mungkin kau menjadi sekejam ini? Mana mungkin kau sampai berani menikam adikmu sendiri? Putra mahkota yang sah sampai kau tikam. Li Tianyi, oh Li Tianyi, kau semena-mena mengandalkan perlindungan nenek. Nenek datang. Bagaimana aku bisa melenceng? Ibu. Mengapa hal ini sampai mengganggu ibu? Di istana ini berantakan, teriak-teriak. Kalau aku tidak datang, bukankah akan terjadi kekacauan besar? Ibu Suri, akhirnya kau datang. Cepat selamatkan Tianyi. Lepaskan cakarmu, lepaskan. Tianyi kecilku malang. Ibu Suri, mereka semua mengganggu Tianyi. Tianyi hanya memilikimu. Ibu Tianyi hari ini berniat membunuh
Memegang pisau tajam mencoba membunuh putra mahkota. Apakah dia mati? Tidak mati. Tapi karena tidak mati berarti tidak apa-apa. Kaisar, mengapa kau bertindak berlebihan? Membuat suasana kacau balau. Berteriak-teriak. Sungguh tidak pantas bagi seorang kaisar. Sakit ya? Ibu, kejadian hari ini melanggar norma dan etika, bahkan berniat membunuh, mengambil nyawa. Saya pikir Tianyi harus dihukum berat. Dihukum tanpa ampun. Lagi-lagi impulsif. Masih belum jelas apa yang sebenarnya terjadi. Sudah bertindak kasar seperti ini. Jangan sampai menakuti putri kecilku. Apakah kamu yang melakukannya? Bukan. Kalau begitu selesai. Lihat betapa kacau kejadian ini. Ternyata hanya kesalahpahaman. Ya, dia yang mencoba membunuh putra mahkota. Dia yang mencoba membunuh putra mahkota. Siapa dia? Ibu suri orang ini bernama Cao Yifan. Adalah pelayan di sisi Tianyi. Ruangan ini adalah tempat tinggalnya. Tapi dia berniat jahat, tidak menghormati Tianyi. Merendahkan keluarga kerajaan. Tianyi sudah lama menyadari dia adalah masalah. Tapi akhirnya terlambat. Tidak bisa menyelamatkan putra mahkota dari pisaunya. Ruangan ini miliknya. Kaisar, mengapa putra mahkota tengah malam tidak di kamar tidurnya, tapi malah muncul di kamar seorang budak perempuan? Ini Pasti tipu muslihat Cao Yifan. Oh, tipu muslihat. Paduka permaisuri budak perempuan ini. Ketika menjadi pejabat wanita di sisi Tianyi, Tianyi menemukan dia selalu punya pikiran yang tidak senonoh. Sekarang Tianyi teringat. Dia diam-diam menemui pengawal istana. Bermaksud berselingkuh. Apa yang kalian tunggu, tangkap dia. Paduka permaisuri tidak bersalah, Paduka permaisuri. Tidak bersalah. Kau sudah lama mengincar kekuasaan kerajaan. Kali ini pasti gagal merayu pangeran. Marah dan malu lalu melakukan kejahatan. Memfitnah, apa buktimu? Bukti. Semua orang di ruangan ini adalah saksi. Putri sulung benar. Kami semua melihatnya. Dengar tidak, saksi ada di sini. Apalagi yang mau kau katakan? Kalian ulangi sekali lagi. Apa benar semua melihat? Bukan kami tidak melihat. Bukan kami tidak melihat. Tidak melihat. Kedua orang ini adalah menjawab Paduka permaisuri. Satu adalah pejabat wanita di sisi Cao Yifan. Satu adalah manajer tokonya. tidak melihat. Tianyi. Melawan majikan harus dipukul. Lihat atau tidak. Pengawal, pukul mulut mereka sampai mereka tidak berani berbohong. Tidak melihat. Ini adalah dendamku. Tidak ada hubungannya dengan mereka tidak bersalah. Jangan pukul lagi. Aku. Oh, kau apa? Aku yang melakukannya. Kau melakukan apa? Gagal merayu pangeran lalu marah dan malu. Lalu? Bermaksud membunuh. Kenapa mengaku melakukan hal yang tidak dilakukan? Yang mulia pangeran. Pangeran. Suaner tidak apa-apakan. Hanya luka kecil, tidak apa-apa. Ayah aku sudah bertahun-tahun berperang di medan perang. Meski tidak terlalu berani, setidaknya tubuhku masih kuat. Tidak apa-apa, itu bagus. Suaner, kenapa di tengah malam begini bisa muncul di kamar seorang pelayan wanita? Apa dia melakukan rayuan padamu?
Nyaris membuat suanerku. Wahai Ibu Suri, anakmu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu bagus. Kaisar, Cao Yifan ini membawa rayuan ke dalam istana dan berniat mencelakai suaner kita. Harus dihukum berat. Aku tak pernah bilang ada rayuan. Ayah, bukan Cao Yifan yang menyesatkan aku. Melainkan aku dan dia saling mencintai. Saling mencintai. Ayah, malam ini aku datang sendiri ke kamar Cao Yifan. Cao Yifan sendiri tidak tahu apa-apa. Chun Mei dan Ruyan bisa menjadi saksi untuk ini. Memang benar. Lalu kenapa di tengah malam begini muncul di kamar seorang gadis? Jawab pada permaisuri. Malam ini aku datang ke kamar Cao Yifan. Ada urusan penting untuk dibicarakan. Aku ingin menikahi Cao Yifan sebagai istriku. Menyatukan cinta. Istri. Ayah, aku ingin menikahi Cao Yifan sebagai permaisuri pangeran. Mohon ayah restui. Aku putri tidak setuju. Aku menikah. Kenapa kakak tidak setuju? Kamu boleh nikah dengan siapa saja, tapi tidak boleh dengan orang rendahan ini. Kakak, hati-hati bicara. Cao Yifan adalah calon permaisuri pangeran. Dia istriku di masa depan. Permaisuri pangeran juga pantas. Suaner, kamu bercanda apa? Seorang budak seperti rumput liar bisa jadi selir keluarga kerajaan. Kaisar, pangeran, dan budak berselingkuh. Masih berhayal ingin menikahi wanita seperti itu. Masuk dalam keluarga kerajaan kami. Tindakan ini melanggar aturan dan etika. Harus dihukum dengan tegas. Jika tidak, suatu hari nanti akan membahayakan negara. Ayah, hamba benar-benar mencintai Cao Yifan. Meskipun Ibu Suri ingin menghukum hamba, hamba rela menerimanya. Putra mahkota, kau adalah putra mahkota kerajaan ini. Perkawinan bukanlah hal yang bisa dianggap main-main. Kau harus mendengarkan orang tua. Ibu benar. Pernikahan ini kuizinkan. Kaisar, 3 bulan lagi. Pernikahan besar. tidak menyangka pria itu ternyata adalah putra mahkota. Semua ini seperti mimpi. Semalam saja, kau sudah menjadi putri mahkota. Aku juga tidak menyangka dia rela menerima tusukan itu untukku. Bagaimana bisa kau mempertaruhkan nyawamu? Tidak menyangka putra mahkota begitu dalam cintanya. Bahkan rela mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Sekarang kau adalah putri mahkota. Tidak bisa lagi seperti dulu yang nekat. Putri mahkota dan putri utama sekarang sama-sama mulia. Berhias emas dan permata. Apakah benar-benar bisa menjadi Phoenix? Menghadap paduka putri utama. Mengapa kau tidak memberi hormat? Orang rendahan benar-benar menganggap diri berharga. Seorang rakyat jelata apakah benar-benar mengira bisa masuk ke dalam keluarga kerajaan? Berani cepat berlutut, tampar mulutnya. Putri utama ingin menampar siapa? Jangan-jangan putri mahkota kerajaan ini. 3 bulan lagi baru akan menikah. Sekarang kau hanya seorang pelayan rendahan. Sekarang aku adalah putri mahkota, adalah wajah putra mahkota, wajah keluarga kerajaan. Jika aku berlutut, bukankah itu akan mempermalukan seluruh keluarga kerajaan? Gadis kecil seperti aku tidak bisa menanggung dosa sebesar itu. Benar-benar mengira bisa terbang ke dahan tinggi menjadi Phoenix. Aku hanya tahu, jika termasuk anggota keluarga kerajaan, setiap ucapan dan tindakan haruslah sopan dan sesuai dengan tata krama. Bukan seperti perempuan kasar yang sering memukul dan menghina pelayan. Apa bedanya dengan perempuan desa di pedalaman? Kamu berani menghina aku. Aku akan mencabik mulutmu, Baginda, mohon pertimbangkan. Yang mulia Kaisar, karena sebelumnya Anda melukai putra mahkota. Sekarang tidak sebaiknya menimbulkan banyak masalah. Baginda sebaiknya belajar dari pelayan di sekitar tentang bagaimana berperilaku yang baik. Yang mulia Permaisuri putra mahkota, lebih baik kita lanjutkan menikmati taman. Jika Baginda tidak ada urusan, saya akan pamit dulu. Baginda, silakan menikmati taman.
Aku akan membunuhmu suatu saat. Puas meskipun sudah melampiaskan kemarahan. Tapi menghina putri mahkota seperti ini apakah tidak akan menimbulkan masalah? Tidak apa-apa. Dia tidak akan lama lagi menikmati hidupnya. Aku punya rencana baru. Katanya pagi ini di acara taman. Kamu membuat kakakku malu. Aku suka. Suka apa? Kamu yang seperti ini. Sekarang kamu membalas dendam dengan puas. Marah melampiaskannya pada orang lain. Tidak seperti sebelumnya yang selalu menahan diri. Dulu aku hanya seorang pelayan. Kalau tidak menahan diri, di tempat yang kejam seperti biro pakaian, sulit untuk bertahan hidup. Cao Ivan yang selalu menahan diri dan merendahkan diri. Kamu bisa melupakannya. Kamu tidak akan sendirian lagi. Aku tidak bisa. Tidak bisa. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Tidak bisa. Kenapa bukankah kamu menyukaiku? Perasaanku padamu bisa dibuktikan oleh langit dan bumi. Tapi aku belum memberimu status. Ini memang bukan tindakan seorang pria terhormat. Bukankah kamu bilang sudah siap menikahiku? Itu hanya strategi sementara. Meskipun aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, sudah lama aku memutuskan dalam hati, hidup ini hanya untukmu tapi apa? Tapi aku belum meminta persetujuanmu. Belum secara resmi melamarmu. Jadi aku sama sekali tidak bisa saat ini bersamamu. Kamu benar-benar pria yang terhormat. 3 bulan lagi pernikahan besar ditetapkan oleh Kaisar. Hari itu rakyat akan datang berbondong-bondong. Semua pejabat akan berkumpul. Rakyat akan datang berbondong-bondong. Benar. Saat itu aku akan memberitahu seluruh dunia. Kaulah istriku. Adalah permaisuri yang sah. Yang mulia putra mahkota, aku ada satu hal yang membutuhkan bantuanmu. Katamu kamu akan pada hari pernikahan. Melakukan kudeta. Apa rencanamu? Sebelumnya aku pikir dengan memancing putri mahkota melakukan kesalahan besar, maka bisa menghukumnya dengan alasan yang sah. Tapi tidak menyangka, Ibu Suri begitu memanjakannya. Ibu Suri sebenarnya bukan memanjakan Litianyi, tapi menggunakan Litianyi sebagai pion untuk mengendalikan pemerintahan. Kalau bukan karena aku dengan ekspedisi menumpas pemberontak, merebut kembali tanda komando militer, mungkin ayahku akan lebih terpojok. Jadi, bagi ayahku, Litianyi bukan yang terpenting. Bagi aku penting. Yivan, aku sudah tahu semua tentang dendam berdarahmu. Tapi Litianyi masih dilindungi Ibu Suri. Sebelumnya kau sudah mempertaruhkan nyawamu sendiri tapi gagal kali ini kau. Kali
Kali ini aku harus membuat. Aku harus membuat segalanya tidak bisa dibalik. Aku harus membuat Ibu Suri tidak bisa mengatakan satu kata pun untuk membela Li Tianyi. Kamu ingin menjatuhkan Ibu Suri. Kejahatan Li Tianyi tak terhitung asalkan kita bisa mengumpulkan bukti kuat kejahatan Li Tianyi. Asalkan kita membuat bukti itu tidak bisa dibantah. Asalkan kita membuktikan kebenaran dengan bukti yang kuat. Semua ini bisa menjadi cara kita untuk menjatuhkan. Ayah, aku tahu. Sebenarnya bisa membuatku hidup bahagia. Tapi dendam belum terbalaskan. Bagaimana aku bisa terlena dengan kebahagiaan seperti ini? Maafkan aku karena mengambil keputusan sendiri untuk memaksa di acara pernikahan. Kali ini aku pasti berhasil. Kali ini aku harus membuat Li Tianyi membayar harga yang seharusnya. Karena kali ini ada ribuan orang seperti aku yang bersatu. Wan Qing. Kalau bukan karena aku, ini semua salahku Wan Qing. Sungguh lucu. Kau sudah lama meninggal. Aku bahkan mengira kau pergi tanpa pamit. Dan sempat membencimu. Aku bahkan tidur bersama pembunuhmu. Dan menikahinya. Aku sungguh bukan manusia. Shen Yuan. Kamu sungguh bukan manusia. Tuan muda, kamu minum dari malam sampai pagi. Bisakah itu mengembalikan gadis bayi? Zheng Yuan sudah waktunya bangun. Cao Ifan. Lihatlah dirimu yang terpuruk ini. Kalau kau masih ingin membalaskan dendam untuk gadis bayi itu, ikutlah denganku. Urusan lain bisa dibicarakan nanti. Cao Ifan, terima kasih. Laporan untuk Yang Mulia Putri. Tuan muda kembali mabuk tadi malam. Baru pulang pagi ini. Sekarang sedang tidur nyenyak di kamar. Untuk gadis bayi itu dia sudah lama tidak peduli padaku. Aku tidak tahu apa yang istimewa dari gadis bayi itu. Dia itu hanya perempuan licik. Bandingkan dengan diriku. Statusnya begitu biasa. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Putri? Zheng Yuan. Tianyi. Maaf sebelumnya aku sudah buta mata. Sudah lama kau menderita. Suamiku? Akhirnya kau melihat kebaikan Tianyi. Kau adalah istri yang tidur di sampingku. Tentu saja aku harus menghargaimu. Tianyi panaskan arak. Wan Qing, tunggu sebentar. Aku akan segera membalaskan dendammu. Kau ingin menjatuhkan Li Tianyi. Benar. Sungguh sangat sulit. Setelah aku mengetahui kebenaran kematian Wan Qing untuk membalaskan dendamnya, tapi menghadapi Li Tianyi yang dilindungi oleh Ibu Suri, aku benar-benar tidak punya cara. Dengan ini,
Di sini tercatat segala kejahatan Li Tianyi. Apa yang kau butuhkan dariku? Saksi, aku butuh saksi. Membuktikan bahwa setiap kata dalam buku ini adalah kebenaran. Keluarkan kata-katanya, temukan saksi. Maka kita bisa membela Bai Wan Qing. Beruntung aku memabukkan Li Tianyi. Wanita ular berbisa itu baru bisa mengeluarkan kata-katanya dan menemukan tempat ini. Jika tidak karena mengeluarkan kata-katanya, bagaimana aku bisa menemukan orang ini? Siapa sih tidak lihat aku sedang tidur? Tidak lihat aku sedang tidur. Kau yang dulu menyakiti Bai Wan Qing. Siapa? Aku sudah lupa. Bai Wan Qing, putri tunggal keluarga, Bai 3 generasi keluarga Marquis. Meninggal di usia muda. Oh, yang pakai baju putih itu. Gadis kecil itu. Aku ingat sangat cantik. Dia adalah cinta sejatiku. Kau ternyata menodai kehormatannya. Aku yang menyakitimu. Tuan, ampunilah aku. Aku hanya bekerja untuk uang. Jika kau membunuhnya di sini, ini adalah cara terakhir untuk membalas dendam Bai Wan Qing. Jalan terakhir sudah tertutup. Bai Wan Qing itu murni seperti giok. Tapi dia malah dihina oleh orang kotor seperti itu. Orang yang memberimu uang itu, apakah kamu masih ingat wajahnya? Saya ingat-ingat. Itu seorang wanita. Pasti seorang bangsawan dari sana. Saya seumur hidup belum pernah melihat yang Kalau seperti itu. kamu disuruh tunjuk di kerumunan orang, apakah kamu masih bisa mengenalinya? Saat itu saya hanya bekerja untuk uang. Tertutup oleh keserakahan. Saya mengakui kesalahan. Saya tidak akan menyakitimu. Saya mengundangmu minum arak pernikahan. Besok adalah hari pernikahan kita. Terima kasih atas bantuanmu selama ini. Antara kita tidak perlu berterima kasih. Setelah besok kamu bisa membalas dendammu. Meskipun besok kita tidak bisa melangsungkan pernikahan, karena urusan menggulingkan istana. Tapi saya Li Xuan sangat beruntung. Bisa melihatmu memakai gaun pengantin. Saya juga tidak pernah membayangkan. Pada akhirnya saya akan memakai gaun pengantin itu. Tidak terasa dalam waktu kurang dari setahun. Dia yang tadinya hanya pelayan penjahit di istana, besok akan menjadi permaisuri pangeran. Sekarang kalau dipikir-pikir hari dia menyelamatkanku dari tiang hukuman cambuk itu. Rasanya seperti mimpi. Junmei, katakanlah, kalau kita tidak bertemu dengannya, apa yang akan terjadi pada kita? Mungkin saya akan dicambuk sampai mati oleh Suelian yang kejam itu. Saya juga mungkin akan disiksa oleh Dongfu, dan akhirnya gantung diri. Kamu bilang besok dia akan menikah. Haruskah kita memberinya hadiah? Sebagai ungkapan rasa terima kasih ya. Saya memang pejabat wanita di biro pakaian. Sedikit tahu tentang menjahit. Dan kamu adalah pemilik toko pakaian. Keahlian menjahitmu bahkan lebih baik dariku. Apakah kamu bilang kita harus buatkan setelan pengantin dengan cepat? Rayakan pernikahan. Kalian berdua tidak perlu setelan pengantin. Saya memang punya urusan. Butuh bantuan kalian berdua. Ingatkah kalian baju yang saya pakai saat pertama kali masuk istana mengikuti pesta Baju yang berlumuran darah itu? Saya perlu kalian mencurinya dari kamar Li Tianyi. Apakah kamu ingin? Ya, saya ingin menggunakan baju berlumuran darah itu sebagai setelan pengantin. Ayah, apakah putrimu cantik hari ini? Jimat pernikahan yang ayah tinggalkan untukku sudah kuikat di pinggang. Ayah ada di surga. Lihatlah putrimu menikah. Akhirnya selesai dibordir. Maaf ayah.
Aku kehilangan jimat keselamatanmu. Tapi mungkin ayah melindungiku dari surga. Melindungiku agar selamat dalam perjalanan ini. Ayah, aku pasti akan membalas dendam untukmu. Waktu yang baik telah tiba. Hari ini juga. Benar-benar waktu yang baik. Sujud kepada langit dan bumi. Tidak menyangka Cao Yifan ini benar-benar menjadi permaisuri pangeran. Tidak apa-apa, masih banyak waktu. Harus menyiksamu perlahan-lahan. Okapan Selamat Panggitin. Hari ini bukan pernikahanku. Hari ini adalah hari kematian ayahku Cao Qingyun. Aku akan menuntut pembunuh ayahku. Putri tertua kerajaan, putri sulung yang mulia Kaisar Li Tianyi. Cao Yifan, Putri tertua Li Tianyi sombong dan kejam, membantai rakyat, kejahatan bertumpuk. Sulit diceritakan. hari ini aku akan menyaksikan sebuah drama besar. Gadis Cao, hari ini adalah hari pernikahanmu. Kamu berteriak-teriak ingin membunuh, tapi ini malah membuat masalah. Aku bilang hari ini bukan pernikahanku. Hari ini adalah... Yang mulia telah memerintahkan pernikahan, kamu bilang tidak menikah berarti tidak menikah. Gadis Cao ini melawan perintah. Kamu sudah memikirkannya. Menuntut putri mahkota sebagai rakyat jelata. Saya tahu ini seperti telur melawan batu. Anda menuduh Tianyi membunuh ayah Anda. Apakah ada buktinya? Bukti ada di sini. Coretan sembarangan di kertas putih. Ini disebut bukti Cao Yifan. Anda hanya seorang rakyat jelata. Putra mahkota tertarik pada Anda, itu adalah keberuntungan Anda. Saya menyarankan Anda untuk menghargai keberuntungan itu. Saya hanya ingin menyampaikan keluhan saya. Ibu Suri menghalangi seperti ini. Apakah ingin melindungi putri mahkota? Apakah Anda benar-benar ingin mengabaikan semuanya? Cao Yifan kemewahan yang luar biasa menanti Anda di depan. Apakah Anda akan melepaskan semua ini untuk menjatuhkan Tianyi? Yang saya inginkan bukanlah kemewahan ini. Yang saya inginkan selalu keadilan. Kerajaan adalah keadilan. Ibu. Rakyat menyaksikan para pejabat datang. Ibu Suri yang bijaksana. Jangan kehilangan martabat. Kaisar, Saya pikir kita harus mendengarkan perkataan gadis Cao ini. Cao Yifan, saya menyetujui tuntutan Anda terhadap putri mahkota. September tahun Jiashen di desa Baiwan King di luar kota. Cao Yifan, Anda gila. Menderita perlakuan buruk dari orang jahat. Menderita pembunuhan oleh Li Tianyi. Seluruh keluarga Bai dibantai. Saksi Wangxi seorang pengungsi. Yang mulia hamba tua keluarga, Bai hidup sampai hari ini. Mohon Yang Mulia dan Ibu Suri membela keluarga Bai. Bawa dia pergi, bawa dia pergi. Maret tahun Yo, putri sulung keluarga Yin di hutan persik di luar kota. Nyonya Yin hidup sampai hari ini. Mohon Yang Mulia dan Ibu Suri membela keluarga Yin. Agustus tahun Yo, keluarga Zhang. Juni tahun Bingsu, keluarga Chen. Mei tahun Binghai. Maret tahun Wuzi. Juli tahun Yichou. Bawa dia pergi. Tahun Xin Mao. Bulan keempat tahun Guisi. Kamur putri mahkota. Penjahit Cao Qingyun. Putri tunggal keluarga Cao bertahan hidup hingga hari ini. Semoga Yang Mulia dan Ibu Suri membela keluarga Cao. Ini bukti yang kau maksud. Beberapa rakyat jelata. Beberapa menteri istana, nyawa mereka. Masih ingin meminta putri mahkota kami membayar nyawa. Kau tahu apa itu keluarga kerajaan?
Penguasa tertinggi kekuasaan diberikan oleh langit. Orang paling mulia di bawah Dewa Hautian. Bagi keluarga kerajaan kami itu bukan apa-apa. Inilah keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan adalah keluarga kerajaan dunia. Perkataan Ibu Suri tidak hanya tidak masuk akal, tetapi juga menyakiti hati rakyat. Kaisar, Tahun-tahun belakangan ini, Ibu Suri memanjakan Tianyi. Membuatnya tak terkendali kejam membantai rakyat, membunuh orang tak bersalah, melakukan banyak kejahatan. Rakyat mengeluh. Ibu Suri, sampai kapan kau akan melindunginya? melindunginya aku melindungi keluarga kerajaan. Tapi dengan cara apa kau melakukannya? Membunuh menteri, setia membantai orang yang berjasa. Mereka yang telah mengabdikan hidup mereka untuk istana. Hanya karena satu kalimat pembangkang kau membantai seluruh keluarganya. Kau memanipulasi pemerintahan. Memperlakukan menteri sebagai pion. Sedikit tidak setuju langsung dimusnahkan. Ibu Suri, kau telah melindungi Tianyi. Melindungi keluarga kerajaan dengan cara seperti ini. Bagaimana aku bisa melindungi dunia? Aku, Ibu Suri, kau bertindak sewenang-wenang. Memonopoli segel kekaisaran. Aku untuk merebut kembali simbol kekuasaan militer. Terpaksa mengirim Suaner ke perbatasan berperang di medan perang. Dia adalah putra kandungku. Tianyi bukan putri kandungmu. Memiliki putri seperti ini, aku sebagai ayah tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Yang pertama terkena dampak. Ibu Suri bilang orang keluarga kerajaan tidak bisa dihukum. Sekarang aku memotong rambutku sebagai pengganti kepalaku untuk menunjukkan hukuman keras kepada putri mahkota. Keteguhan hati Li Tianyi. Kaisar, apakah kau sedang mengancamku? Aku tidak bermaksud mengancam Ibu Suri. Aku melakukannya demi rakyat. Untuk masa depan yang cerah. Mohon Ibu Suri menyerahkan segel kekaisaran. Kembalikan kekuasaan kepada istana. Mohon Ibu Suri menyerahkan segel kekaisaran. Kembalikan kekuasaan kepada istana. Mohon Ibu Suri menyerahkan segel kekaisaran. Kembalikan kekuasaan kepada istana. Pembangkangan kalian ini pembangkang. Hanya seorang penjahit. Tak kusangka kau punya kemampuan sebesar ini. Cao Yifan sebagai rakyat biasa. Kau mengadukan putri mahkota. Seperti telur menabrak batu. Tapi kau berhasil. Inilah keadilan. Benar-benar keadilan. Balas dendammu hampir terbalaskan. Untuk ayahmu si penjahit. Kejahatannya terungkap. Cao Yifan, kau menang. Aku yang kalah. Aku lelah. Jangan ganggu aku lagi. Ambil saja segel ini. Ibu Suri. Ibu Suri, kau tidak menginginkan Tianyi lagi. Tianyi. Kalah ya kalah. Aku Li Tianyi. Tidak akan pernah kalah. Cao Yifan. Li Tianyi. Jangan bergerak berlutut. Lepaskan aku. Li Tianyi, kau masih ingat darah ini yang menetes dari tubuh ayahku. Dia membuat baju putih. Putih. Aku tidak suka. Kau suka warna darah. Jadi aku mencelupkannya dengan darah. Inilah yang membawaku ke sisimu dan membuatmu kehilangan semua yang kau andalkan. Cao Yifan. Karena seorang penjahit kecil.
Kau tega membawaku ke titik ini. Dia bukan hanya seorang penjahit kecil, namanya Chow Qingyun. Dia adalah seorang ayah yang hebat. Hebat, hahaha. Hanya semut kecil. Putri tertinggi, kau masih belum mengerti. Di matamu, kami semua di dunia ini, semua makhluk hanyalah semut kecil. Tidak seberharga kau, putri tertinggi. Tapi tanpa kami, yang seperti semut kecil ini, tidak akan ada kau putri tertinggi yang tinggi di atas sana. Tapi aku adalah putri tertinggi. Tapi sekarang yang berlutut di depan semut kecil ini adalah kau. Sujud pertama, mohon ampunan langit. Sujud kedua, mohon maaf arwah. Sujud ketiga, mohon pengampunan rakyat. Putri tertinggi Litianyi yang sombong dan kejam, membantai rakyat dengan dosa yang tak terhitung. Dibuang ke wilayah barat, menjadi tahanan, seumur hidup tidak boleh kembali ke ibu kota. Demikian keputusan. Buang dia pantas untuk orang jahat. Ini karma, semua karma. Cepat pergi, pukul kau sampai mati. Lempar kau sampai mati. Kau datang untuk apa? Aku sudah seperti ini. Kau masih mau menghinaku. Aku datang untuk mengantarmu di perjalanan terakhirmu. Siapa yang menyangka aku bisa dikalahkan oleh seorang penjahit kecil? Aku adalah penjahitmu dan telah membuatkanmu pakaian terakhir. Sayang sekali, ini warna putih yang paling kau benci. Putih yang suci, tapi kau tidak pantas. Yang mulia pangeran, maafkan aku karena pergi tanpa pamit. Selama bertahun-tahun, aku selalu merasa berada dalam kegelapan. Dan pada hari aku bertemu denganmu, kau seperti seberkas sinar matahari yang menyinari hidupku. Tapi sinar ini terlalu terik. Aku yang terbiasa dalam kegelapan, rasanya ini bukan cahaya yang menjadi milikku. Selamat tinggal yang mulia. Sejak kecil aku dibesarkan sebagai seorang penjahit. Ayahku adalah seorang penjahit. Seluruh keluarga Chow kami adalah penjahit. Aku bukanlah seorang permaisuri. Sifat asliku hanyalah seorang biasa yang menjahit pakaian. Aku selalu percaya bahwa sebagai seorang wanita, kita seharusnya tidak terkunci di dalam istana, tetapi seharusnya seperti burung, terbang bebas di antara langit dan bumi. Yang mulia, kita telah mencarinya begitu lama. Akhirnya menemukannya. Mari kita pergi. Yang mulia ini. Dia adalah burung yang milik langit dan bumi. Balas dendam telah terbayar. Berkatmu di surga, melindungi putrimu dengan aman. Ini adalah jimat keberuntungan baru yang dijahit putrimu. Aku sangat merindukanmu. Toko jahit Chow telah dibuka kembali. Aku benar-benar berharap Anda juga bisa melihatnya. Tenanglah di sana. Putrimu sekarang hidup dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Pernah dengar? Beberapa waktu lalu, ada kejadian besar di ibu kota. Ibu Suri dipaksa menyerahkan segel kekaisaran. Dan putri mahkota yang jahat itu, diasingkan ke perbatasan. Tidak akan pernah kembali ke ibu kota. Konon putri mahkota itu, sampai di wilayah barat.
Tidak lama kemudian menjadi gila. Bagaimana dia bisa gila? Dia menggunakan darahnya sendiri, mengecat baju tahanannya menjadi merah. Putri mahkota telah meninggal. Siapa yang bisa membuat rakyat memaksa masuk istana, membuat Ibu Suri turun tahta, dan membuat Putri Mahkota menjadi gila? Kamu bohong, tidak mungkin. Untuk apa aku membohongimu? Ini benar-benar terjadi. Benar-benar dilakukan oleh seorang penjahit kecil.